Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan juga pastinya harus terus semangat, karena kita akan mempelajari hal-hal baru setiap harinya. Dan semoga juga Ananda masih terus fokus. Baiklah, di sini kita akan belajar kembali tentang tematik tema 4, subtema 3, hak dan kewajibanku bertetangga. Pada pembelajaran sebelumnya, pada pembelajaran 3, kita pelajari juga tentang hak dan kewajiban bertetangga, bagaimana kita memberikan saran kepada tetangga. Juga kita pelajari bagaimana perkalian yang hasilnya sudah diketahui. Pada pembelajaran 4 ini, apa ya yang akan kita pelajari? Nah, sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu kita bahas tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari tujuan pembelajaran, kita akan tahu hari ini materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, siswa dapat menentukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara memilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai. Kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Di sini kita akan membaca teks dengan judul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Mari ya Ananda sama-sama kita baca, ikuti apa yang Miss ucapkan. Kita mulai ya. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Ananda, setelah kita baca teks ini, apakah anak-anak Miss dapat menunjukkan di mana di sini suatu masalah? Coba, di mana pada teks ini yang kalimatnya itu merupakan suatu masalah dalam teks? Ya, yaitu yang pertama tentang seseorang yang tidak dikenal yang sedang mencoret-coret tembok tetangga. Nah, itu suatu masalah. Terus masalah yang kedua adalah tetangga yang suka membuang sampah sembarangan. Jadi, masalah yang pertama adalah tetangga yang mencoret-coret tembok, kemudian tetangga yang membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira apakah pada teks ini terdapat penyelesaian dari suatu masalah? Nah, di sini ada penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama yang dilakukan Edo adalah bahwasanya dia mengingatkan dengan santun kepada anak yang sedang mencoret tembok tersebut agar tidak mencoret-coret tembok. Kemudian penyelesaian masalah yang kedua, Edo juga mengingatkan kepada tetangganya agar tidak membuang sampah sembarangan dan dia mengingatkannya dengan santun. Nah, dengan begitu maka terciptalah lingkungan tempat tinggal yang bersih.
Nah, itulah yang dapat dilakukan oleh Edo, mengingatkan saudaranya dengan santun. Nah, mengingatkan teman kita yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Jadi kita wajib mengingatkan teman kita jika melakukan kesalahan. Lakukanlah dengan cara yang santun. Nah, itu sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, bahwasanya kita harus saling mengingatkan amal makruf nahi munkar. Nah, itu merupakan kewajiban. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya. Di sini ada sebuah gambar tentang lingkungan rumah yang bersih. Coba Ananda perhatikan. Di lingkungan ini itu bersih tanpa sampah dan juga rumah yang bersih tanpa coret-coretan. Nah, di sini juga ada tong sampah, tempat untuk buang sampah agar lingkungannya itu tetap bersih. Nah, jadi setiap orang itu berhak mendapat lingkungan yang bersih. Kewajibannya adalah menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Jadi kalau kita itu ada hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Kita berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan kita itu punya kewajiban untuk menjaga agar lingkungan kita itu tetap bersih. Nah, kemudian kita masuk pada materi selanjutnya. Ibu-ibu yang sedang membeli sayuran di tukang sayur keliling. Nah, ini merupakan gambar ibu-ibu yang sedang membeli sayuran. Nah, hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan seperti arisan, wirid, pesta, dan kegiatan sosial lainnya. Jadi dalam bertetangga itu banyak hal-hal yang kita lakukan, yaitu kegiatan sosial. Bisa ada kalau mama ya, ada arisan, ada wirid, ada pesta. Kalau anak-anak mungkin bisa bermain bersama. Nah, ternyata kita itu punya hak dan kewajiban terhadap tetangga kita. Apa ya, Miss, hak kita terhadap tetangga? Hak kita terhadap tetangga adalah disapa. Nah, jadi kita punya hak disapa oleh tetangga kita. Kemudian kita dihormati. Kita dihormati, saling menghormati. Jadi hak kita itu dihormati, kemudian dikenal dan juga dikunjungi. Ini hak kita, harus kita dapatkan gitu. Sesuatu yang bisa kita dapatkan dari tetangga kita. Jadi kalau kita mendapatkan kita disapa oleh tetangga kita dihormati, dikenal, dikunjungi, itu kewajiban tetangga kita. Dan kita itu, yang dilakukan tetangga itu adalah hak kita. Jadi ini hak, sesuatu yang harus diterima. Kemudian kalau yang pertama, kita itu harus melakukannya. Berarti yang pertama itu menyapa. Nah, kita menyapa tetangga. Yang kedua, kita hormati. Kita menghormati tetangga. Yang ketiga, mengenal. Nah, kita mengenal tetangga. Harus kenal, nggak boleh, karena kita punya kewajiban untuk mengenalnya, kemudian menyapa dan juga saling mengunjungi. Nah, itulah dia hak kewajiban kita terhadap tetangga. Kemudian, tukang sayur sangat tahu aneka bahan makanan yang segar, sehat, dan bergizi yang dibutuhkan oleh pembeli, begitu pula dengan ibu kita. Cara memilih makanan dan sayuran yang baik dan bergizi yaitu, jadi ini tuh sudah sering sih sebenarnya kita pelajari ya Nanda ya. Yang pertama kayak makanan yang mengandung karbohidrat, nasi, kentang, jagung, roti, singkong, dan sagu. Kemudian yang kedua, makanan yang mengandung protein, ikan, tempe, tahu, telur, dan daging. Nah, itu yang mengandung protein. Kemudian yang makanan yang mengandung vitamin, ada sayuran dan buah-buahan. Terus yang keempat, upayakan makanan lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jadi kan kita itu biasanya makan nasi,
Jadi kalau kita misalnya makan nasi tiba-tiba kita ganti dengan roti, nah biasanya itu belum cocok dengan kondisi tubuh kita. Terus yang kelima, sayuran dan buah-buahan harus masih segar. Ya, jadi segar ya Nanda ya. Kemudian yang nomor 6, tidak busuk atau basi. Yang ketujuh, dibungkus dengan baik. Nah, kamu telah mengetahui cara memilih makanan dan sayuran yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur mendapatkan makanan yang bergizi dan berterima kasih kepada orang tua kita karena telah memberikan makanan yang baik dan bergizi. Nah, silahkan ya Ananda ya berterima kasih sama orang tua kita karena kita sudah diberikan makanan yang baik dan bergizi. Dan yang penting itu adalah halal lagi baik. Jadi semoga Ananda paham dengan materi kita pada hari ini, bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap tetangga, bagaimana suatu masalah dan di dalamnya itu ada solusinya. Nah, semoga Ananda paham ya. Kita tutup pembelajarannya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.